Nah, ini ya coba sedikit demi sedikit membahas yang asesmen kinerja. Eh, ya, saya juga masih belajar. Terus ini apa? Ngelihat, ya maksudnya kalau baca buku terus nggak praktek juga rasanya mubazir gitu apa yang dibaca gitu. Nah, ini asesmen kinerja itu dipakai untuk pembelajaran untuk penilaian IPA gitu. Nah, di sini di dalam konsepnya sendiri itu ya ini teorinya ya Ibu-ibu. Assessment merupakan proses pengumpulan data, jadi kurang lebih yang menunjukkan kemajuan. Nah, ada konsep, maksudnya ada istilah evaluasi gitu. Nah, jadi evaluasi ini tujuannya untuk memberikan pertimbangan dan pengambilan keputusan tentang peserta didik. Nah, evaluasi ini lebih yang saya tangkap dari baca bukunya itu lebih mengarah ke kayak ya ulangan harian gitu. Nah, jadinya evaluasi ini itu eh, ya nggak hanya untuk nggak hanya untuk tes ulangan gitu ya, tapi nanti kita mengejas eh, peserta didik harus ngapain nah, kayak gitu. Nah, oke. Hmm, untuk jadi ini berkaitan sama asesmen kinerja. Nah, di dalam asesmen kinerja itu di sini dipelajari ada dua kata gitu ya. Jadi kinerja itu adalah kemampuan ability to perform. Jadi ini kemampuan menunjukkan, menampilkan, mencakup, ya ini ada pengetahuan, keterampilan, sikap atau gabungan ketiganya. Nah, asesmen kinerja berarti penilaian terhadap kemampuan peserta didik untuk menampilkan kemampuannya. Nah, ini pengertian yang sederhana. Nah, tapi ada buku, jadi ada apa namanya? Ada kayak pustakanya lah gitu ya. Dia ngerujuk ke siapa tahun berapa. Nah, ini pengertiannya. Jadi penilaian, nah ini penilaian terhadap perolehan serta penerapan. Jadi yang saya tangkap itu penerapan dari siswa untuk menerapkan pengetahuan, untuk sikap sama keterampilan gitu. Nah, ini eh, yang menunjukkan kemampuan peserta didik. Nah, ini di dalam proses ataupun hasilnya gitu. Nah, yang saya mengerti lagi produk ya udah yang bisa diamati ya. Ya ini laporan, praktik poster dan hasil karya. Nah, kadang nggak bisa kita ada misalkan proyek membuat alat penjernih air. Nah, itu kan nggak bisa kita lihat prosesnya, tetapi hasilnya bisa ketika hasilnya kita bisa menilai menilai hasil kemudian menyangkutkan dengan prosesnya kurang lebih gitu. Nah, di bukunya itu ditulis juga gitu ya. Nah, permasalahan yang dihadapi guru sebagai contoh ini. Jadi untuk laporan praktikum gitu ya. Nah, ini ada info seperti ini. Jadi menggunakan jangka sorong. Kadang sukar juga untuk menilai satu persatu karena kan mereka kerja masing-masing. Kita ngamatinya satu-satu pusing juga gitu ya. Jadinya eh, guru menilai prosesnya itu dari hasil. Jadi
dari hasil praktikumnya kayak gitu. Jadi melihat si murid melihat hasilnya ketika dicatat di laporan praktikum. Jadi, oh ternyata dari hasil itu nyambung ke prosesnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi eh, yang ini kalau yang misalkan laporan praktikum, berarti yang dinilai itu produknya sambil menghubungkan ke proses. Ada juga yang proses langsung melihat prosesnya aja, ada juga yang gabungan kedua-duanya kayak gitu. Nah, jadi ya ini sampai segini aja dulu. Nanti minggu depan ya lanjut lagi berkaitan dengan keunggulan dan keterbatasan asesmen kinerja. Ya, jadi kita maju perlahan-lahan aja. Oke, nah, oh malam, oh tapi Bu Nidia audionya belum nyambung. Nah, ini eh, oke, silakan kalau ada kepikiran sesuatu yang didiskusikan dari Bu Ervin sama Bu Ina, silakan. Ya, ini sama-sama belajar. Kalau belum ada, kita lanjut lanjut ke poin berikutnya.